Oke, selamat pagi Sobat Kicau Mania. Jumpa lagi di channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang sumpit lolohan ya Sobat Kicau Mania. Ini banyak kontroversinya sebenarnya. Ada yang pakai pinset, tapi saya pribadi ini saya pakai buatan tangan sendiri ya Sobat Kicau Mania. Di sini saya pakai kayu yang sudah saya buat seperti sumpit ya. Kemudian ujungnya saya ikat dengan karet Sobat Kicau. Nah, ini pinset sebenarnya salah Sobat Kicau Mania. Saya lebih memilih ya seperti ini, sumpit dari kayu karena lebih efektif. Oke Sobat Kicau Mania, kita akan masuk ke pembahasan ya Sobat Kicau Mania. Kenapa saya memilih sumpit dari kayu ya Sobat Kicau Mania? Karena saya mencontoh paruh indukan ya Sobat Kicau Mania. Paruh indukan ini kan dia runcing ke ujung Sobat Kicau Mania. Jadi saya merancangnya benar-benar persis seperti paruh indukan. Jadi kalau saya pribadi ya Sobat Kicau Mania, kalau untuk lolo sendiri ini saya menyiapkan sumpit yang sudah saya rancang sedemikian rupa ya. Dan ini tidak mencontoh dari orang lain. Saya membuatnya sendiri ya, dari kayu yang saya anggap ini benar-benar cocok, benar-benar bagus. Untuk daya jepitnya ini cukup lumayan ya Sobat Kicau Mania ya. Kalau untuk menjepit keroto yang besar ini dia aman saja. Bahkan untuk menjepit keroto yang kecil dia juga bisa Sobat Kicau Mania ya. Jadi tidak ada masalah kalau kita untuk menggunakan sumpit dari kayu seperti ini untuk menyuap anakan ya, bisa dikatakan mulai dari usia 0 sampai 7 hari pun, sampai 30 hari pun bisa pakai sumpit ini. Ini sumpit kecil ya Sobat Kicau Mania. Dan kita juga ada sumpit besar ya Sobat Kicau Mania. Kalau sumpit besar itu ya saya gunakan untuk melolo anakan murai batu usia 20 hari ke atas sampai usia 1 bulanan ya Sobat Kicau Mania. Terkadang kalau saya pribadi Sobat Kicau Mania ya, saya menggunakan sumpit ini juga bukan sekedar untuk melolo ya, tetapi saya bisa mengambil jangkrik, kemudian kroto ini saya jepit, saya berikan kepada anakan trotolan ya. Tidak masalah, ini semuanya bebas. Kalau saya malas pakai tangan ya, saya pribadi ya saya pakai sumpit. Ya kenapa kita pakai sumpit sebenarnya Sobat Kicau Mania ya? Karena kalau kita pakai tangan nanti burungnya terlampau jinak. Ini memang konon katanya, ini memang kalau kita lolo tangan ya, pakai tangan tanpa sumpit, itu burung akan menjadi manja ya, jinak-jinak dan ngelowo. Tapi kalau pakai sumpit insya Allah tidak ya, karena sumpit ini pun kita bisa menyuapnya tanpa harus masuk tangan kita ke dalam sangkar Sobat Kicau Mania. Artinya kita bisa menyuap anakan trotol murai batu ya, atau dari usia 0 sampai 7 hari ya, kita menyebutnya piyi ya, itu kita bisa menyuapnya dari luar sangkar. Jadi sumpit ini aja yang masuk di sela-sela lidi sangkar, jadi kita menusuknya tetap bisa dengan nyaman. Karena kita sudah merancang sumpit ini ya, ukuran panjangnya ini sekitar 17 cm ya. Kalau untuk yang kecil ini 17 cm, 18 cm ya. Kalau untuk yang panjang kita membuatnya itu ukuran panjangnya sekitar 20 cm Sobat Kicau Mania. Sumpit yang saya gunakan ini Sobat Kicau Mania sebenarnya multifungsi ya, multiguna. Kadang-kadang saya kalau untuk menyuap anakan murai batu ya yang baru menetas dari usia 0 sampai usia 7 hari, itu saya menggunakan sumpit kecil ini ya Sobat Kicau Mania. Karena daya jepitnya ini benar-benar rapat ini Sobat Kicau Mania. Kita merancangnya ini berulang-ulang sampai kita menemukan titik kecocokan. Di sumpit ini pun sudah lama ya Sobat Kicau Mania, ini kurang lebih udah hampir setahun sumpit ini belum rusak. Jadi kita masih bisa tetap memakainya. Lumayan lah Sobat Kicau Mania ya, dibanding kita membeli pinset ya. Karena pinset itu sebenarnya itu alat kesehatan ya, alat kedokteran ya. Kemudian pinset itu juga saya perhatikan ada di ujungnya itu terlalu runcing. Jadi kalau masuk ke dalam mulut anakan murai batu, kalau kena ke mulutnya ya itu bisa sobek Sobat Kicau Mania. Jadi saya berpikirnya lebih baik saya menggunakan kayu ya Sobat Kicau Mania sebagai media sumpit lolohan ya Sobat Kicau.
Nah, ini saya praktekkan sobat kicau mania ya. Saya mengambil kroto ini sekaligus banyak dengan sumpit kayu ini. Justru lebih baik sumpit kayu ini dibandingkan pinset ya sobat kicau mania. Kalau pinset tidak bisa seperti ini. Mengambil kroto langsung sekaligus banyak seperti ini tidak bisa. Hanya sumpit kayu seperti ini yang bisa. Ini kalau saya mengambil kroto yang banyak seperti ini kalau saya memberikan trotolan ya. Trotolan yang sudah makan fur saya ambil sekaligus banyak seperti ini sobat kicau. Oke sobat kicau mania, kita langsung saja praktekkan cara kerja sumpit ini ya. Saya akan mempraktekannya perlahan agar sobat kicau mania lebih memahami ya. Karena tidak ada kita unsur mau pamer ini sobat kicau mania ya. Memang sengaja kita membuat sumpit ini dari kayu, bukan tujuannya untuk apa-apa, tetapi ini memang untuk kita pribadi ya, bukan untuk konten ini. Karena sudah lama kita membuatnya sobat kicau mania, dan ini sudah sangat tahan lama ya, lebih awet. Jadi kita mengambilnya seperti ini ya. Ini kroto ukuran kecil sobat kicau mania, justru tetap bisa menjepit ya dengan baik. Jadi kalau kalian melolo anakan murai batu, mau kroto kecil mau kroto besar pun ya tidak masalah. Nah, kalian perhatikan ini, saya menusuknya langsung ke tengah sobat kicau mania. Ini persis seperti indukan murai batu melolo, lebih nyaman dia. Kalau kalian pakai pinset ya otomatis kalian bingung. Kalau terlalu masuk ke dalam ya, pinset itu kan ada yang tajam ya. Kalau di ujungnya pinset itu tergantung pinsetnya juga. Kalau kayu ini justru aman, saya menusuknya cukup dalam sobat kicau mania, cuman tidak melukai sama sekali sobat kicau. Nah perhatikanlah, benar-benar nyaman sobat kicau mania ya dibandingkan pinset. Jadi saya pribadi lebih memilih sumpit kayu. Coba perhatikan ini sobat kicau mania ya. Ketika anakan murai batu ini buka mulut, saya langsung menusuknya dengan cepat ya, langsung ke tengah, langsung menusuknya. Ini tidak membahayakan karena pada saat dia membuka mulut saya langsung menusuk ke tengah. Nah ini lebih efektif kalau sumpit kayu ini sobat kicau mania. Kroto besar pun kalau untuk dia buka mulut kita langsung menusuk ke tengah seperti ini. Sama sekali ini benar-benar membantu sobat kicau mania ya dibandingkan pinset. Kalau menurut saya ini yang terbaik sobat kicau mania dibanding kalian membeli pinset. Tapi ini terserah kalian ya. Boleh kalian tulis di komentar nanti apa pendapat kalian. Oke sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih, salam kicau mania.